Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Yang saya memanggilnya teman-teman aja ya karena kita mungkin seumuran. Dan saya ucapkan selamat datang pada kegiatan kita kali ini, seminar investasi keuangan dari perusahaan PT Solidindo Berjangka. Teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, tak sayang maka tak cinta. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Dan sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin berkenalan kepada audiens ini, pada teman-teman. Abang, namanya siapa? Nama saya Zainul. Dari mana? Dari Kabupaten Melawi. Oh, Kabupaten Melawi. Kabupaten Melawi sampai ke sini itu berapa jam ya? Kabupaten Melawi kan cukup jauh ya dari Pontianak ya. Ya benar, sekitar 10 jam. Pak, itu menggunakan apa? Itu menggunakan kendaraan darat, Oh, kendaraan. sepeda motor. Kalau abang ini dari mana ya? Saya dari Pontianak, Bang. Oh, dari Pontianak, orang setempat ya? Ya. Dekat lah ya sini ya. Jadi saya juga ingin memperkenalkan diri. Ini biodata saya, biodata singkat saya. Saya bernama Baik Pandasyari. Saya lulusan dari, saya memulai pendidikan itu dari diploma 3 dan lanjut ke S1 dan S2. S3 saya itu administrasi bisnis. Saya mengambil di Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian S1 saya sarjana administrasi bisnis. Setelah diploma saya lanjut ke S1 ke Universitas Pajajaran. Kemudian MBA saya mendapatkan di Universitas Pajajaran juga, S2-nya. Saya lahir di Sura pada tanggal 13 Juni 1955 dan saat ini saya menjabat di PT Solidindo Berjangka itu sebagai branch manager atau kepala cabang dari perusahaan cabang Pontianak di Solidindo Berjangka ini. Kemudian ya saya berdomisili di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Dan ini adalah IG saya Uray Asyari, kemudian email saya dan ini nomor WA saya. Boleh dihubungi nanti ketika teman-teman ingin berkonsultasi, teman-teman ingin bertanya lebih dalam tentang seminar kita tentang investasi keuangan, boleh ya bertanya-tanya dan chat saja di nomor ini. Kemudian kita lanjut berbicara tentang PT Solidindo Berjangka. PT Solidindo ini sudah berdiri pada tahun 2002, yang dimana perusahaan ini merupakan perusahaan yang berjangka yang telah terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawas Pertanian Berjangka Komoditi atau yang biasa kita sebut dengan Bapepti. Kemudian perusahaan kami adalah anggota dari PT Bursa Berjangka Jakarta atau yang biasa disingkat dengan BBJ dan PT Clearing Berjangka Indonesia Persero. Perusahaan kami sampai sekarang sudah berdiri selama 20 tahun, kurang lebih 20 tahun. Kalau lahirnya 2000-an ke 2024 berarti sudah 22 tahun kan? Ya. Nah saat ini pelayanan transaksi di PT Solidindo Berjangka ini meluas dengan total kantor operasional mencapai 5 kantor yang tersebar dan terpusat di Jakarta, kemudian di Semarang, di Palembang, di Makassar, dan yang satu lagi terbaru sekarang ada di Pontianak. Kemudian perusahaan kita juga mempunyai misi. Ya, misi yang pertama akan menjadi sebuah perusahaan piala berjangka yang memiliki skala internasional. Ya, kita bertekad ya akan menjadi perusahaan yang berskala internasional. Dan yang kedua akan menjadi market leader, baik itu secara regional maupun internasional. Jadi kita bercita-cita ini ingin menguasai pasar di pasar nasional maupun pasar internasional. Kemudian kita juga mempunyai visi. Yang pertama, visi mengembangkan dan memajukan perdagangan berjangka di Indonesia sehingga dapat memberikan dampak positif kepada perekonomian nasional baik dari segi mikro dan makro. Jadi kita inginlah mengembangkan suatu pasar berjangka di Indonesia itu dari yang pasar terkecil sampai ke pasar yang paling besar. Kemudian memperdayakan perdagangan berjangka di Indonesia dan membantu semua pihak yang membutuhkan untuk dapat mempergunakan sebagai sarana lindung nilai.
kita lanjut masuk ke tentang investasi. Nah, di sini saya ingin bertanya, di sini ada yang tahu apa maksud dari investasi? Ya, Abang, silakan. Menurut Abang, investasi itu apa? Ya, jadi menurut saya itu bang, investasi itu suatu penempatan dana yang dimana pada 1 tahun atau lebih dan memiliki berbagai jenis aset dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai bang. Ya, ada lagi? Saya Bang, Nah, ya Abang silakan. kalau menurut saya investasi itu menyimpan uang atau mengembangkan atau apa sih namanya? Mengembangkan, menyimpan atau apa? Menggunakan menyimpan uang untuk dipakai di masa jangka panjang. Menurut saya seperti itu. Terima kasih yang telah menjawab. Jadi jawaban teman-teman itu benar, ya, tidak ada yang salah. Investasi itu adalah kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Nah, dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Nah, tujuan kita berinvestasi adalah ingin mendapatkan sebuah keuntungan dan mendapatkan sebuah penghasilan, mendapatkan peningkatan nilai keuangan dan ekonomi dari keluarga kita tentunya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, ada yang tahu setelah kita berbicara tadi tentang investasi pengertiannya, dan ada yang tahu manfaat investasi itu apa? Ya, Abang. Ini membantu mencapai tujuan finansial. Oke, membantu tujuan finansial. Ya. Nah, Abangnya? Ya bang, satu untuk menambah penghasilan bang. Oke, menambah penghasilan. Ada lagi? Tidak ada bang. Cukup ya? Cukup Ya. cukup. Ada bang. Oke, kita bahas tentang manfaat investasi. Jawabannya juga betul. Yang pertama, secara kesimpulan besar, mengatasi inflasi. Terutama, manfaat investasi itu kita pastinya untuk mengatasi inflasi. Yang dimana pada tahun 2000 sampai sekarang 2024, harga-harga barang, harga-harga yang dijual di pasar itu pasti mengalami kenaikan. Yang dimana itu merupakan sebuah inflasi mata uang. Yang dimana mata uang kita sekarang itu mengalami kelemahan terhadap dolar. Yang dimana sekarang harga dolar itu mencapai 16.000, padahal dulu 2002 atau 2000 ke bawah itu harga dolar itu hanya 10.000 dan ya hanya rupiah itu kuat pada tahun itu, dan barang-barang juga lebih murah. Dan untuk sekarang dan untuk selanjutnya inflasi itu akan terus berlanjut, akan terus naik. Ya akhirnya mata-mata uang akan turun dan susah untuk memuat karena inflasi. Kemudian yang kedua, penambah penghasilan. Ya, tujuan awal kita berinvestasi adalah untuk menambah penghasilan. Yang dimana untuk supaya kita bisa menyimpan uang kita, menambah penghasilan, yang dimana ya supaya ekonomi kita tetap stabil, ekonomi keuangan keluarga kita tetap stabil. Kemudian yang ketiga, membantu mencapai tujuan finansial. Ya, kita berinvestasi dengan bercita-cita ke depan untuk membeli sesuatu, entah itu untuk membeli mobil, entah membeli rumah, membeli tanah dan lain sebagainya. Ya, dengan tujuan supaya kita bisa mencapai finansial. Nah, itulah manfaatnya kita berinvestasi dari muda, dari yang sekarang, dari umur kita masih muda, kita masih mampu bekerja, berinvestasilah kita. Kemudian yang pertama, untuk selanjutnya menjaga kesehatan mental. Ya, yang seperti saya bilang tadi, menjaga kesehatan mental. Yang ditakutkan orang-orang sekarang
dalam kemiskinan. Nah, untuk sekarang makanya dengan menjaga kesehatan mental kita jangan boros, jangan. Kenapa? Kalau kita boros pada saat muda, tidak mau berinvestasi, nanti pada saat tua kita akan kesehatan mental kita akan terganggu karena kita kekurangan finansial, kekurangan ekonomi, kekurangan uang ya tentunya. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah modal yang bisa kita sesuaikan. Kita berinvestasi itu tidak ada maksimal dan minimal. Ketika kita ada uang, silahkan investasikan uang tersebut. Mau itu ke bank, ke surat-surat berharga ataupun lain sebagainya, itu boleh. Modalnya bisa kita sesuaikan sendiri. Tidak ada maksimal dan minimal. Kita bisa menyesuaikan. Oh, uang kita segini, uang kita yang kita perlukan segini. Uang yang tadi tidak diperlukan, silahkan investasikan untuk mencapai tujuan finansial kita. Biar uang-uang kita tadi itu berkembang, biar uang-uang kita tadi itu bisa menambahkan penghasilan kita. Nah, ya, yang terakhir adalah financial freedom. Dengan semua tadi yang 1, 2, 3, 4 yang saya jelaskan itu, nanti kita akan mencapai financial freedom. Yang dimana tujuan kita untuk berinvestasi adalah mencapai financial freedom. Yang dimana kita masa tua kita, yang dimana masa tua kita akan mengalami ketenangan karena ekonomi kita sudah tercukupi. Tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa takut tentang keuangan pada saat kita sudah mencapai financial freedom, saat mencapai umur yang sudah tidak mampu untuk bekerja. Karena tadi manfaat untuk berinvestasi itu sangat kuat. Ya, kita lanjut. Nah, dari manfaat-manfaat investasi tadi, bagaimana sih cara mengendalikan investasinya itu? Kita masuk ke mengendalikan investasi. Cara mengendalikannya itu, yang pertama, kita bisa dari perencanaan atau berencana. Kita bisa merencanakan nih, mau investasikan uang ini ke apa? Mau investasikan uang ini berapa, seberapa banyak, seberapa lama, itu perlu kita rencanakan. Kemudian pengelolaan, kita kelola uang kita kelola investasi kita supaya kita mencapai keberhasilan dalam berinvestasi. Kemudian pemantauan investasi pada suatu perusahaan. Ini istilahnya membaca portofolio perusahaan. Ini bisa investasi ke saham, terutama saham perusahaan. Nah, ini terdiri dari kebutuhan analisis dari kebutuhan investasi, kemudian perencanaan alokasi. Perencanaan alokasi ini kemana uang ini akan diinvestasikan seperti itu. Kemudian pendanaan. Nah, berapa sih dana yang ingin kita butuhkan, berapa dana yang ingin kita keluarkan untuk mencapai investasi itu sendiri. Kemudian pemantauan pengeluaran investasi dan evaluasi hasil. Ketika investasi kita sudah mencapai masa tenggat, sudah mencapai akhir yang ingin kita tetapkan, seperti misalnya kalau kita berinvestasi 5 tahun ke depan, ketika sudah mencapai 5 tahun, nah inilah yang kita lakukan. Evaluasi hasil, bagaimana sih perkembangan kita, bagaimana perkembangan investasi kita. Inilah yang kita cari, evaluasi hasil dan pemantauan pengeluaran investasi. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak tentang investasi, berbicara tentang manfaat, berbicara tentang pengelolaan, bagaimana cara memperkembangkan investasi itu. Nah, sekarang menurut Anda sekarang, menurut teman-teman sekalian, berapa banyak uang yang harus diinvestasikan menurut teman-teman? Ya, Abang, silakan. Kalau mahasiswa mungkin mulai dari 1 juta enggak sih? Tidak masalah, yang penting ya ada uangnya ya. Iya sih. Coba, Ya, Abang. kalau menurut saya berapa
banyak yang investasikan itu tergantung pada jumlah uang yang tidak terpakai, Bang. Karena kalau uang itu dipakai, karena pada saat investasi kan jangka panjang nih, dan otomatis uang itu tidak digunakan dong. Nah, jadi uang yang perlu digunakan untuk investasi itu uang yang murni tidak digunakan. Oke, dari jawaban teman-teman itu semuanya benar. Nah, dari beberapa banyak yang tadi saya sampaikan, berapa banyak sih yang harus Anda investasikan. Yang pertama, berapa banyaknya itu sesuai kebutuhan teman-teman sekalian. Yang penting uang yang ingin diinvestasikan tidak mengganggu ekonomi yang akan berjalan. Maksudnya, uang yang diinvestasikan ini adalah uang yang tidak kita pakai. Misalnya nih, kita ada uang 5 miliar, yang dimana 2 miliar sudah kita masukkan untuk kebutuhan ekonomi kita di 5 tahun ke depan. Nah, 3 miliar ini dalam 5 tahun ke depan itu menganggur. Daripada terkena inflasi 3 miliar tadi, terkena inflasi, lebih baik kita investasikan 3 miliar ini. Nah, ketika 3 miliar ini kita investasikan 5 tahun ke depan, nanti akan dapatlah keuntungan sekian persen dari 3 miliar yang kita investasikan. Seperti itu. Kemudian ya saran saya, pilihlah tempat yang tepat untuk berinvestasi, karena sekarang banyak tempat-tempat investasi bodong yang dimana tidak ada aturan, tidak ada kejelasan tentang peraturan dan kontrak. Nah, saran saya, investasikanlah investasi yang lebih ada datanya, ya, yang sudah diawasi oleh OJK, yang sudah diawasi oleh Bapepti, yang sudah diawasi oleh Badan Perjaga Indonesia. Ya, lebih baik itu, karena itu sudah sah terdaftar sama negara. Nah, kalau yang bodong-bodong itu nanti takutnya itu uang kita tidak terkelola dengan baik. Lebih baik investasikanlah uang kita ke perusahaan-perusahaan yang sudah dipercaya, yang sudah terdaftar di negara, seperti itu. Kemudian berinvestasilah pada berbagai instrumen untuk meminimalkan risiko. Jadi investasi itu jangan hanya satu tok gitu, jangan. Tapi investasikanlah itu ke berbagai tempat. Misalnya, dengan tadi kita menggunakan uang 3 miliar, investasikanlah itu uang ke 3 tempat. Entah itu ke bank, entah itu ke perusahaan swasta, ataupun ke perusahaan negara. Itu lebih baik, karena kita ingin meminimalisir risiko. Nah, dan dengan mencapai tujuan investasi yang Anda harapkan tentunya ya, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kelebihan lah dari investasi. Kan kita tidak mau kan ketika kita berinvestasi di satu tempat, tiba-tiba tempat itu drop, tempat itu gugur, yang uang kita juga ikut lenyap. Tetapi kalau kita mengelola dengan berbagai instrumen, dengan perusahaan-perusahaan lain, jadi ketika perusahaan B bangkrut, kita masih ada investasi pemasukan dari perusahaan C dan perusahaan B dan perusahaan C, seperti itu. Nah, penjelasannya sudah selesai. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya tentang penjelasan saya tadi. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, tadi yang sudah menjawab, minta tolong ya, nanti saya minta nomor teleponnya, nanti akan saya kirim khusus dari Jakarta langsung, saya akan kirim hadiah karena telah menjawab pertanyaan saya ya. Nah, untuk sekarang ada yang ingin bertanya tentang ini, tentang materi yang telah saya sampaikan tadi? Saya Bang, Abang, silakan. kalau untuk mahasiswa tuh investasi 100.000 tuh worth it gak sih? Oke. Kalau mahasiswa untuk berinvestasi 100.000 itu worth it. Tetapi ada tapinya ya.
investasi 100.000 itu persenannya kecil, itu hanya 0,01%. Jadi ketika keuntungan naiknya dalam satu tahun kalian berinvestasi 100.000, paling itu akan mendapatkan uang 100 perak atau 100.000. Itu sesuai kontrak kalian dengan perusahaan. Tapi dengan modal 100.000 untuk perusahaan itu mungkin hanya dapat sekian persen saham, hanya dapat 0,1 atau 0,01 saham saja dengan uang 100.000 ke perusahaan. Seperti itu Abang. Oke, terima kasih Bang. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bang, Ya, silakan Abang. kalau aplikasinya ada direkomendasikan nggak untuk investasi? Baik, untuk sekarang investasi itu orang selalu menggunakan Stockbit. Ya, ada juga yang menggunakan Ajib, Ajib atau Ajaib kata orang biasa. Itu untuk investasi yang sudah diawasi oleh OJK. Terima kasih Pak. Iya Bang. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik, cukup sekian. Ya, terima kasih. Mungkin kalau ada yang teman-teman yang ingin bertanya, silakan dihubungi nomor saya di 089694300557 dan silakan saja kalau ingin berkomunikasi dengan saya, ingin mengetahui lebih lanjut tentang investasi ini, akan kita diskusikan lagi di chat ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila penjelasannya kurang, dan terima kasih juga telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.